bayangkan sebuah medan perang di mana nama seorang panglima membuat musuh gemetar ketakutan. Namun, di saat yang sama, membuat mereka menundukkan kepala dengan penuh hormat. Sosok ini bukan hanya ditakuti karena kekuatannya, tetapi dikenang karena kemuliaan hatinya. Di tengah zaman yang dipenuhi darah, pengkhianatan, dan ambisi kekuasaan, ia justru tampil berbeda. Bukan sebagai penakluk yang haus kemenangan, tetapi sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi kehormatan. Bagaimana mungkin seorang yang merebut kota suci paling diperebutkan di dunia justru tidak membalas dendam? Bagaimana mungkin seorang jenderal perang bisa dipuji bahkan oleh musuh yang pernah ia kalahkan? Dan bagaimana mungkin penaklukan terbesar dalam sejarah justru dikenang bukan karena pembantaian, tetapi karena belas kasih? Ini bukan kisah biasa tentang perang. Ini adalah kisah tentang kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan karakter, iman, dan akhlak yang mampu mengubah arah sejarah. Sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang tidak hanya menaklukkan kota, tetapi juga menaklukkan hati manusia. Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri kisah luar biasa Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Yerusalem yang ditakuti oleh musuhnya, namun justru dicintai dan dihormati oleh mereka. Sebelum nama Salahuddin menggema di seluruh penjuru dunia, dunia Islam berada dalam kondisi yang rapuh. Bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena perpecahan yang menggerogoti dari dalam. Wilayah-wilayah Islam terpecah menjadi kekuasaan kecil, saling curiga, saling bersaing, bahkan saling berperang. Persatuan yang dulu menjadi kekuatan utama, kini berubah menjadi kelemahan terbesar. Di saat yang sama, dari arah barat, sebuah gelombang besar tengah bergerak. Pasukan dari Eropa yang datang membawa simbol salib dengan satu tujuan, merebut Yerusalem. Perang salib pun dimulai. Dan pada tahun 1099, sejarah mencatat salah satu tragedi paling kelam. Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib bukan hanya sebagai kemenangan militer, tetapi sebagai lautan darah. Jalan-jalan kota suci itu dipenuhi mayat, tanpa membedakan laki-laki, wanita, bahkan anak-anak. Masjid, gereja, dan rumah-rumah menjadi saksi bisu pembantaian yang tak berperi kemanusiaan. Dunia Islam menyaksikan, namun tak mampu berbuat banyak. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak bersatu. Dan dari luka sejarah inilah muncul sebuah kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan akan seorang pemimpin yang bukan hanya kuat di medan perang, tetapi mampu menyatukan hati yang terpecah. Seorang pemimpin yang tidak hanya berani melawan musuh, tetapi juga mampu mengalahkan perpecahan di dalam dirinya sendiri. Dunia belum menyadarinya saat itu. Namun perlahan, takdir sedang mempersiapkan seorang pemuda yang kelak akan mengubah segalanya. Di tengah dunia yang sedang dilanda kekacauan itu, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah jalannya sejarah. Namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir dari keluarga Kurdi sederhana, bukan dari garis keturunan raja, bukan pula dari keluarga yang dipersiapkan untuk memimpin dunia. Tidak ada tanda-tanda sejak awal bahwa anak ini akan menjadi legenda. Masa mudanya pun jauh dari bayanan seorang penakluk besar. Ia tidak tumbuh dengan ambisi menguasai wilayah, tidak pula dikenal sebagai sosok yang haus kekuasaan. Justru sebaliknya, ia dikenal sebagai pemuda yang tenang, lebih dekat dengan ilmu daripada pedang. Hari-harinya banyak diisi dengan mempelajari agama, memahami Al-Quran, dan memperdalam nilai-nilai keislaman yang membentuk karakternya. Dari sinilah fondasi itu mulai dibangun. Bukan fondasi kekuatan militer, tetapi fondasi akhlak. Karena sebelum ia memimpin pasukan, ia terlebih dahulu belajar memimpin dirinya sendiri. Namun perjalanan hidupnya mulai berubah ketika ia berada di bawah bimbingan pamannya, Shirkuh, seorang panglima perang yang tangguh, yang membuka jalan bagi Salahuddin untuk mengenal dunia yang berbeda. Dari majelis ilmu menuju medan perang, dari kehidupan yang tenang menuju dunia penuh intrik, strategi, dan konflik. Awalnya, ia hanyalah bagian kecil dari pasukan,
seorang pemuda yang mengikuti, bukan memimpin. Namun takdir seringkali bekerja dalam diam. Perlahan, pengalaman demi pengalaman membentuknya, mengasah keberanian, menumbuhkan kebijaksanaan, dan mempertemukannya dengan realitas dunia yang keras. Dan tanpa disadari oleh banyak orang saat itu, seorang pemuda sederhana sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar yang kelak tidak hanya mengangkat pedang, tetapi juga mengangkat martabat sebuah peradaban. Perjalanan menuju takdir besar jarang dimulai dengan kemegahan. Begitu pula dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia tidak langsung berdiri di puncak kekuasaan, tidak pula tiba-tiba menjadi pemimpin yang disegani. Semua dimulai dari langkah kecil yang membawanya ke medan yang jauh lebih besar, Mesir. Bersama pamannya, Shirkuh, ia terlibat dalam ekspedisi militer yang penuh risiko. Mesir saat itu bukan hanya wilayah strategis, tetapi juga pusat konflik politik yang rumit. Kekuasaan dinasti Fatimiyah mulai melemah, diguncang oleh intrik internal dan tekanan dari luar. Di tengah kekacauan itulah peluang muncul. Namun, peluang ini bukan hanya soal merebut kekuasaan, melainkan tentang siapa yang mampu menjaga arah dan tujuan. Ketika Shirkuh wafat, banyak yang tidak menyangka siapa yang akan menggantikannya. Dan di luar dugaan banyak orang, tanggung jawab besar itu jatuh kepada Salahuddin. Seorang yang sebelumnya tidak dikenal sebagai ambisius, kini harus memimpin. Bukan hanya memimpin pasukan, tetapi juga memimpin sebuah wilayah yang penuh gejolak. Di titik inilah ujian sebenarnya dimulai. Dengan kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh pemimpin seusianya, ia tidak terburu-buru menunjukkan kekuasaan. Ia bergerak dengan tenang namun pasti. Perlahan, ia mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam naungan kekhalifahan Sunni. Namun langkah terbesarnya bukan hanya itu. Ia memahami satu hal penting, bahwa selama dunia Islam tetap terpecah, kemenangan sejati tidak akan pernah tercapai. Maka ia mulai melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada berperang, menyatukan. Mesir dan Syam, dua wilayah besar, perlahan berada di bawah satu kepemimpinan. Bukan dengan paksaan semata, tetapi dengan strategi, diplomasi, dan kepercayaan. Namun jalan ini tidak mudah. Di satu sisi, ia harus menghadapi ancaman dari tentara salib. Di sisi lain, ia juga harus meredam konflik internal, pengkhianatan, dan ambisi kekuasaan dari sesama kaum muslim. Inilah paradoks seorang pemimpin sejati. Terkadang musuh terbesar bukanlah mereka yang berada di luar, tetapi yang ada di dalam. Namun, dari semua ujian itu, Salahuddin tidak hanya bertahan. Ia tumbuh, dan perlahan dunia mulai menyadari bahwa seorang pemimpin besar tidak lahir dari kenyamanan, tetapi ditempa oleh tantangan, pengorbanan, dan keputusan-keputusan yang mengubah sejarah. Di tengah dunia yang dipenuhi ambisi dan kekuasaan, Salahuddin Al-Ayyubi tampil dengan sesuatu yang langka. Bukan sekedar kekuatan, tetapi karakter. Ia adalah seorang pemimpin yang justru semakin tinggi kedudukannya, semakin rendah hatinya. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada jarak yang memisahkannya dari rakyatnya. Ia hidup sederhana, bahkan ketika ia memiliki kekuasaan besar di tangannya. Di saat banyak penguasa membangun istana megah, ia lebih memilih membangun kepercayaan. Di saat banyak pemimpin menuntut loyalitas, ia justru memberi keteladanan. Baginya, kekuasaan bukan alat untuk menguasai manusia, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang membuatnya berbeda, bukan hanya bagaimana ia memimpin di atas takhta, tetapi bagaimana ia bersikap di tengah penderitaan rakyatnya. Ia dikenal sering turun langsung, melihat kondisi masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, bahkan di saat perang masih berkecamuk. Baginya, kemenangan di medan perang tidak berarti jika rakyatnya menderita. Namun, kekuatan terbesarnya bukan hanya pada kepeduliannya terhadap manusia, melainkan pada hubungannya dengan Tuhan. Di malam hari, ketika dunia terlelap, ia bangun untuk berdoa. Di tengah tekanan dan ketegangan, ia tetap menjaga ibadahnya.
Ia tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada keimanan. Karena ia percaya bahwa kemenangan sejati bukan hanya ditentukan oleh kekuatan pasukan, tetapi oleh kekuatan hati. Dan dari sinilah lahir sebuah kepemimpinan yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dicintai. Sebuah kepemimpinan yang tidak hanya menggerakkan pasukan, tetapi juga menggerakkan hati manusia. Karena pada akhirnya, orang mungkin akan lupa seberapa besar kekuatan seseorang, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana seseorang memperlakukan mereka. Kemenangan besar tidak pernah lahir dari langkah yang tergesa-gesa. Salahuddin Al-Ayyubi memahami hal itu dengan sangat baik. Ia tidak terburu-buru menyerang Yerusalem, meskipun itu adalah tujuan utamanya. Sebaliknya, ia memilih jalan yang lebih panjang, namun jauh lebih kuat. Ia membangun fondasi, menguatkan pasukan, menyatukan wilayah, dan memastikan bahwa setiap langkah memiliki arah yang jelas. Baginya, perang bukan hanya tentang keberanian, tetapi tentang kesabaran. Tahun demi tahun berlalu, dan perlahan kekuatan tentara salib mulai melemah. Bukan hanya karena serangan, tetapi karena strategi yang menggerogoti mereka dari berbagai sisi. Hingga akhirnya, sebuah momen besar pun tiba. Sebuah pertempuran yang akan menjadi titik balik sejarah. Pertempuran di Hittin. Di sanalah segalanya berubah. Pasukan tentara salib yang selama ini dianggap kuat mulai runtuh. Kehausan, kelelahan, dan kesalahan strategi membuat mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan di bawah komando Salahuddin, pasukan Muslim bergerak dengan disiplin dan keyakinan. Hasilnya adalah kemenangan besar. Sebuah kemenangan yang bukan hanya menghancurkan kekuatan militer lawan, tetapi juga meruntuhkan dominasi mereka di wilayah tersebut. Para pemimpin tentara salib banyak yang tertangkap, termasuk tokoh-tokoh penting yang selama ini menjadi simbol kekuatan mereka. Dunia pun mulai berubah arah. Setelah Hittin, jalan menuju Yerusalem terbuka. Namun sekali lagi, Salahuddin tidak tergesa-gesa. Ia tidak ingin sekedar menang. Ia ingin memastikan bahwa kemenangan itu memiliki makna, bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekedar penaklukan, tetapi sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Tahun 1187. Sebuah momen yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Di hadapan tembok kokoh Yerusalem, berdirilah pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, yang membuat peristiwa ini berbeda bukanlah jumlah pasukan atau kekuatan senjata, melainkan keputusan yang akan diambil setelah kemenangan diraih. Pengepungan berlangsung. Ketegangan terasa di setiap sudut kota. Penduduk diliputi rasa takut, karena mereka tahu apa yang pernah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Mereka mengingat tahun 1099, saat pengepungan Yerusalem 1099 berubah menjadi lautan darah. Saat tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan, tidak ada perbedaan antara yang bersalah dan yang tidak. Dan kini, sejarah seolah berada di persimpangan yang sama. Namun kali ini, yang berdiri sebagai pemenang adalah sosok yang berbeda. Ketika gerbang akhirnya terbuka, dunia menahan napas. Apakah sejarah akan terulang? Atau akan lahir cerita yang baru? Dan disinilah Salahuddin Al-Ayyubi membuat keputusan yang mengubah segalanya. Tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam, tidak ada pertumpahan darah yang membabi buta. Sebaliknya, ia memberikan jaminan keamanan bagi penduduk kota, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Sebuah keputusan yang pada saat itu hampir tak terbayangkan. Penduduk diberikan kesempatan untuk menebus diri mereka dengan jumlah yang adil. Dan bagi mereka yang tidak mampu, banyak yang dibebaskan tanpa bayaran. Tawanan diperlakukan dengan hormat, wanita dan anak-anak dilindungi, tempat-tempat ibadah dijaga, dan kota suci itu kembali menjadi tempat yang damai. Ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah kemenangan nilai. Sebuah penaklukan yang tidak meninggalkan luka, tetapi justru meninggalkan rasa hormat. Dan dari sinilah, nama Salahuddin tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi sebagai pembebas yang mengangkat martabat kemanusiaan
di tengah dunia yang penuh kebencian. Dalam sejarah perang, sangat jarang seorang penakluk dikenang dengan hormat oleh pihak yang ia kalahkan. Namun, Salahuddin Al-Ayyubi adalah pengecualian. Ia tidak hanya menang di medan perang, ia menang di hati manusia, bahkan di hati musuhnya sendiri. Di tengah konflik panjang antara dunia Islam dan Eropa, muncul satu sosok lawan yang sama-sama besar, Richard the Lionheart. Seorang raja yang dikenal berani, tangguh, dan dihormati oleh pasukannya. Namun yang menarik, di antara dua pemimpin besar ini, bukan hanya terjadi peperangan, tetapi juga rasa saling menghormati. Dikisahkan, dalam salah satu momen ketika Richard jatuh sakit, Salahuddin mengirimkan tabib pribadi dan buah-buahan segar untuknya. Sebuah tindakan yang hampir tidak masuk akal di tengah perang. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia menjunjung tinggi kehormatan. Dalam banyak kesempatan, ia memperlakukan tawanan perang dengan baik. Tidak ada penghinaan, tidak ada penyiksaan, tidak ada balas dendam yang membabi buta. Bahkan terhadap musuh yang paling keras sekalipun, ia tetap menjaga martabat mereka sebagai manusia. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia tidak melihat musuh sebagai objek kebencian, tetapi sebagai manusia yang juga memiliki kehormatan. Dan karena itulah, namanya mulai tersebar bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di Eropa. Banyak penulis dan sejarawan Barat menggambarkannya sebagai sosok satria sejati, seorang pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil, yang tidak hanya berani, tetapi juga berperi kemanusiaan. Dan dari sinilah lahir sebuah fakta yang langka dalam sejarah, bahwa seorang musuh bisa dihormati, bukan karena ia kalah, tetapi karena ia memilih untuk tetap mulia, bahkan saat ia menang. Waktu terus berjalan, perang berakhir, generasi berganti, kekuasaan berpindah tangan. Namun ada satu hal yang tidak pernah hilang dari sejarah, nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ia mungkin telah wafat, namun warisannya tetap hidup. Bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi dalam hati manusia, melintasi zaman, budaya, bahkan lintas agama. Bagi dunia Islam, ia bukan sekedar pemimpin militer. Ia adalah simbol persatuan di tengah perpecahan yang pernah menghancurkan kekuatan umat. Ia membuktikan bahwa kemenangan sejati tidak datang dari jumlah pasukan, tetapi dari kesatuan tujuan. Bahwa kekuatan terbesar bukan hanya pada pedang, tetapi pada akhlak. Namun pengaruhnya tidak berhenti di sana. Di dunia Barat sekalipun, namanya tetap dikenang dengan penuh rasa hormat, sebagai seorang ksatria yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, sebagai seorang pemimpin yang tidak kehilangan kemanusiaannya, bahkan di tengah perang. Inilah yang membuatnya berbeda dari banyak penakluk lain dalam sejarah. Banyak yang menang, namun dilupakan. Banyak yang berkuasa, namun dikenang dengan kebencian. Namun Salahuddin dikenang dengan rasa hormat. Ia menjadi bukti hidup bahwa kekuasaan tidak harus merusak karakter, bahwa kemenangan tidak harus mengorbankan nilai kemanusiaan, dan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya meninggalkan jejak kekuasaan, tetapi meninggalkan warisan nilai yang terus menginspirasi dunia. Hingga hari ini namanya masih disebut, bukan hanya sebagai penakluk Yerusalem, tetapi sebagai simbol kemuliaan dalam kepemimpinan manusia. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi siapa saja yang ingin memahami arti kekuatan yang sebenarnya. Karena jika kita melihat lebih dalam, kita akan menyadari satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat, bukan hanya pada pedang yang terhunus, tetapi pada hati yang mampu menahan amarah. Bukan hanya pada kemenangan di medan perang, tetapi pada kemampuan untuk tetap adil, bahkan ketika kita berada di atas. Salahuddin mengajarkan bahwa menjadi kuat tidak berarti menjadi kejam, bahwa menjadi pemimpin bukan tentang menguasai, tetapi tentang melayani. Di dunia yang seringkali dipenuhi perpecahan, ia menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci dari perubahan besar. Ia tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga menyatukan perbedaan di dalam. Dan mungkin inilah pelajaran paling relevan untuk kita hari ini, bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain, tetapi ego, ambisi, dan perpecahan dalam diri kita sendiri. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan tentang siapa yang paling kuat,
tetapi tentang siapa yang tetap menjaga nilai ketika ia memiliki kekuatan. Tentang siapa yang memilih untuk tetap manusia di saat ia bisa saja menjadi sebaliknya. Dan di zaman sekarang, di tengah dunia yang penuh konflik, persaingan, dan kebisingan, nilai-nilai itu menjadi semakin langka, namun justru semakin penting. Karena dunia hari ini tidak hanya membutuhkan orang-orang hebat, tetapi membutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang kuat. Seperti Salahuddin, yang tidak hanya menaklukkan dunia, tetapi juga menaklukkan dirinya sendiri. Dari seorang pemuda sederhana yang tidak dikenal dunia, hingga menjadi pemimpin besar yang mengubah arah sejarah. Perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah perjalanan yang mudah. Ia tidak dilahirkan sebagai legenda. Ia ditempa oleh waktu, oleh ujian, dan oleh pilihan-pilihan sulit yang ia ambil. Di tengah dunia yang penuh ambisi, ia memilih kerendahan hati. Di tengah peperangan, ia memilih kemanusiaan. Dan di tengah kemenangan, ia memilih untuk tetap berakhlak. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia bukan hanya ditakuti oleh musuhnya, tetapi juga dihormati, bahkan dicintai oleh mereka. Sebuah hal yang sangat langka dalam sejarah manusia. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang bisa kita pelajari hari ini. Tentang bagaimana kita bersikap ketika diberi kekuatan. Tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bahkan ketika kita berada di atas. Dan tentang bagaimana kita menjaga nilai di tengah godaan untuk meninggalkannya. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang siapa Salahuddin, tetapi tentang siapa kita. Apakah kita akan memilih jalan yang mudah atau jalan yang benar? Apakah kita akan menggunakan kekuatan untuk menguasai atau untuk melindungi? Dan apakah kita mampu meneladani akhlak di tengah dunia yang seringkali melupakannya? Karena pada akhirnya, setiap dari kita sedang menulis sejarahnya sendiri. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita hari ini. Jika dari cerita ini ada satu hal yang menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kisah ini kepada orang lain, karena mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang membutuhkan inspirasi untuk tetap kuat, tetap adil, dan tetap berbuat baik. Dan jika kamu ingin terus belajar dari kisah-kisah luar biasa lainnya, dari tokoh-tokoh besar yang tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga meninggalkan nilai kehidupan, pastikan kamu menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah berikutnya di Riwayat Mulia. Karena di setiap cerita akan selalu ada pelajaran, dan di setiap pelajaran selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah mulia berikutnya.